Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, semua rekan-rekan pengerja yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada hari Selasa terakhir pada bulan Juli ini tuh. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sebentar lagi akan menginjak di bulan yang baru. Di akhir bulan ini, biarlah setiap kita para hamba-hamba Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau nikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kembali kami hampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, kasih karunia dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau sudah pelihara kehidupan kami dari kami bangun sampai malam hari ini Tuhan, kami ada Tuhan sebagaimana kami ada. Kami bersyukur buat setiap kami, buat setiap hamba-hamba-Mu malam hari ini dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka yang sedang menyaksikan live streaming pada malam hari ini, Tuhan, kami percaya ada berkat-berkat-Mu yang Kau siapkan lewat hamba-Mu Tuhan malam hari ini yang akan kami terima. Kami siapkan hati kami untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, beracaralah Roh Kudus dari awal hingga akhir ibadah pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Dan hanya di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Amin. Kita menaikkan pujian Ku Kan Terbang, sebab firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku.
Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara menaikkan satu pujian. Pujian ini sangat memberkati dan menguatkan saya secara pribadi ketika saya sedang mengalami kekhawatiran. Saya nggak tahu mesti ngapain, saya nggak tahu mesti gimana. Saya cuma duduk diam. Dan beberapa minggu itu saya coba bertahan dengan kekuatan saya. Pada akhirnya saya drop sakit. Ada satu waktu ketika saya duduk diam, saya berdoa. Tiba-tiba Tuhan ingetin satu pujian ini. Dan pujian ini sangat-sangat menguatkan saya dan memberkati saya secara pribadi. Bahwa Dia Tuhan, Dia Allah yang selalu ada, yang selalu menolong di dalam setiap musim apapun hidup kita. Mungkin kita gak tahu mesti ngapain. Sepertinya gak ada jalan keluar di depan sana. Sepertinya gelap. Kita gak tahu mesti bagaimana. Tapi satu hal yang Tuhan ingetin, ada aku, hei anakku. Itu yang kembali membangkitkan roh saya, membuat saya bangkit. Saya lupa kalau saya punya Tuhan yang Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, hadapi saat-saat ini. Banyak orang sedang mengalami stres, kekhawatiran, ketakutan di musim pandemi ini. Biar pujian ini menjadi kekuatan buat kita semua. Biar pujian ini mengingatkan kita, membangkitkan roh kita, bahwa ada Tuhan yang akan selalu menolong kita. Dia Allah, Dia Tuhan yang selalu ada, sekalipun di dalam lembah kekelaman, Dia selalu menyertai kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat tangan kita, katakan dengan iman dan percaya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur dan bangga punya Engkau. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Dalam segala musim apapun dalam hidup kami, kami menikmati dan merasakan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Engkau tidak pernah lalai Tuhan. Engkau selalu hadir dan ada dalam hidup kami.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami. Bapa, sebentar Tuhan, kami mau siapkan diri kami lebih lagi. Kami mau bawa hati dan roh kami lebih dalam lagi untuk masuk Tuhan, menikmati semua janji-janji-Mu, menikmati semua kebaikan-Mu dan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, ada kekuatan lewat firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Ada kuasa yang dicurahkan Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang sudah Engkau Haleluya Yesus. Apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran hamba-Mu, Bapak Gembala kami ya Bapak. Ini adalah isi hati Engkau ya Tuhan, buat setiap kami, terutama setiap para pengerja-Mu di tempat ini. Ada pesan-pesan-Mu Tuhan. Biarlah kami membuka hati kami. Kami membawa roh kami sungguh-sungguh, sehingga hati kami siap untuk ditaburi, ditanami oleh benih-benih ilahi itu Tuhan. Agar iman kami terus kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kebenaran firman Tuhan ini. Dari awal sampai akhir, biar Roh Kudus yang bekerja dengan sebebas-bebasnya melalui hamba-Mu. Kami tidak izinkan segala sesuatu yang mencuri kebenaran firman-Mu, benih ini Tuhan, dicuri si jahat. Di dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan kuasa itu. Biar setiap kebenaran ini boleh masuk ke dalam hidup kami, ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga menjadi rema, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kita semua hamba-hamba Tuhan yang haus dan lapar akan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Saya berharap saudara sabar menantikan dengan rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena saya percaya saudara, rasa lapar dan haus dalam kehidupan rohani kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan akan menolong kita membuat stamina dan imun rohani kita menjadi sehat dan kuat. Baik, sebelum kita melanjutkan pada pendalaman firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita mohon roh hikmat daripada Roh Kudus. Roh Kudus, hamba percaya firman-Mu katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan itulah sebabnya malam hari ini kami memberikan wadah yang luas untuk Roh Kudus bisa bekerja di dalam pribadi kami untuk menaburkan benih-benih kebenaran yang harus tumbuh, harus berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Jadilah demikian sesuai dengan kehendak-Mu kepada hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka akan dapat jawaban dari segala keperluan dan kebutuhan hidup mereka. Dalam nama Yesus, hamba mohon dan berdoa. Kita yang lapar haus bilang, amin. Saudara dikasih Tuhan, kita masih bicara tentang pencobaan. Ya, rupanya pencobaan ini
perlu untuk kita dalami supaya kita benar-benar tahu, benar-benar mengerti, benar-benar memahami, dan kita benar-benar siap dan terus kita melakukan kehidupan kita menghadapi pencobaan ini untuk kita selalu ada di dalam kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara kembali mengenai kesabaran di sesi yang kedua. Yaitu bagaimana saudara sebagai pengikut Kristus kita harus mengalami kemenangan yang terus-menerus. Ya. Waktu itu kita bicara berjalan bersama Roh Kudus, maka kita akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita mengatasi pencobaan-pencobaan yang datang. Nah, pada malam hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat apa sih sebenarnya kesabaran ini dari buah atau sifat roh yang keempat, saudara. Kita sudah bicara bahwa sabar ini adalah salah satu bentuk moralitas kesatuan yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, saudara. Yaitu mereka harus rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih, dan saling membantu. Ya, di dalam hari ini kita akan membahas 2 Timotius 3 ayat 10. Ini yang saya dapat ayat ini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, di dalam hal ini saudara Rasul Paulus mengajarkan dan menegaskan kepada Timotius bagaimana si Timotius ini harus menjalani pelayanan pekerjaan Tuhan yang telah dilakukannya selama ini ya oleh Rasul Paulus, agar Timotius yang lebih muda sebagai orang muda dia bisa menyimak. Bahkan Rasul Paulus sangat ingin bahwa Timotius itu bisa meneladani apa yang telah diajarkannya. Ya saudara, supaya tidak terbuang begitu saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara meneladani, di abad milenia ini tidak banyak orang yang bisa mengikuti teladan pemimpin atau pengajar yang benar. Karena kebenaran sekarang ini sudah sangat langka, saudara. Ya, sudah sangat langka, sulit. Ya, apalagi mungkin sekarang dengan teknologi yang maju dan semuanya memang maju, anak-anak muda yang bergerak, ya walaupun saya percaya tidak semua juga, namun satu hal saudara untuk meneladani keteladanan daripada para pemimpin pendahulu kita yang notabene mungkin zaman baby boomer itu agak susah. Ya. Karena dibilang kolot lah, segala macam lah, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa kebenaran saat ini saudara sudah mulai menipis. Seperti ozon yang terpolusi oleh udara kotor, CO2. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran saat ini telah tergerus oleh kebenaran imitasi dan kepalsuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya boleh katakan ini? Untuk sekarang mencari kebenaran yang sejati itu. Ya, walaupun saya percaya di dalam firman Tuhan, kalau kita dekat dalam firman Tuhan, kalau kita memiliki firman, sebenarnya tidak terlalu sulit. Tapi berapa banyak orang yang bisa memiliki kebenaran di dalam kehidupannya. Dan seringkali yang ditampakkan dalam hidupnya adalah kebenaran imitasi. Atau kepalsuan. Ya. Nah, saudara kalau misalnya kita bisa bicara barang, ya, barang yang asli itu harganya pasti lebih mahal daripada barang yang palsu. Dan satu hal lain, bahwa barang yang asli itu biasanya lebih sedikit daripada barang yang palsu. Barang yang palsu mudah diduplikasi oleh siapapun. Ya, yang mirip sekalipun ada juga. Ya, jadi kalau kita nggak teliti, kita nggak paham, wow saudara, bahaya buat kita. Apalagi ini bicara kerohanian. Oh, di dalam zaman milenia ini sudah banyak orang fasih lidah, motivator, motivasi dan sebagainya. Sebenarnya nggak salah, saudara. Ya, tapi paling tidak kita untuk mendengar, melihat dan ingin melakukan itu, kita harus berkaca kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran yang pertama itu yang harus kita miliki. Yang kita harus punyai dalam kehidupan kita sebagai perbendaharaan. Ya, supaya pada saat-saat kita melihat ada sesuatu yang kurang tepat, kita mengerti.
Contoh ya saudara, saya mau bicarakan ini. Coba saudara menyimak ini dengan baik-baik. Dalam kondisi sekarang, ya kita tidak bisa bertemu dengan baik. Orang dengan bebas siapa saja bisa mendengarkan firman Tuhan dari berbagai hal. Dari berbagai orang, dari berbagai denominasi, dari berbagai, pokoknya lintas segala macam lah. Nah, saya mau bicara dulu sebentar. Kalau saya misalnya jadi orang tua dari keluarga, saudara. Ya, saya memberi menghidupi anak saya, memberi makan anak saya, memelihara anak saya, mendewasakan anak saya semampu dan sebisa saya. Ya, tentu ibunya menyiapkan makanan setiap hari. Ya paling tidak sehari 3 kali lah normal. Tapi seringkali yang disampaikan, yang disajikan itu ya dimakannya hanya sekedar, ya mungkin nggak seleranya, nggak sesuai. Nah, tapi satu ketika atau beberapa kali dia pergi makan, dia main ke tetangga, dikasih makan sama orang tuanya. Lalu dia pulang ke rumah dan dia lapor. Wah, Ma, makanan di situ enak loh tadi. Saudara pikir perasaan orang tuanya gimana, saudara? Sama, secara rohani begitu. Saudara banyak pengkhotbah hebat, betul. Ya, orang bilang, wah pengkhotbah ini hebat. Masalahnya saudara, kalau pengkhotbah itu hebat dan bisa merubah hidupnya dia, itu bagus. Tapi kebanyakan hanya sampai di situ, wah dia hebat. Dibandingkan emaknya, bapaknya masak di rumah. Jadi rumput tetangga lebih hijau. Ini ada kesalahan saudara. Ya, kalau orang yang nggak bisa punya selera untuk menikmati makanan di rumah tangganya, itu ada masalah tersendiri buat dirinya. Seharusnya apapun yang disajikan oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya, biasanya ibu identik dengan memasak, harusnya dia sangat suka. Walaupun mungkin itu sayur itu berulang-ulang karena mungkin mamanya tidak terlalu pandai memasak. Tapi kalau dia menyadari saudara, dia sudah bisa dewasa, itu karena hasil orang tuanya. Karena tetangganya nggak mungkin tiap hari kasih dia makan karena bukan anaknya. Tapi ini yang terjadi saudara, berbicara kebenaran. Ya, tentu kok bicara kebenaran nanti ada kaitannya dengan kesabaran tentu saudara. Kebenaran ini kita mesti teliti dalam hidup kita. Ya. Kenapa juga bisa tersamarkan tentang kebenaran firman itu, tentang kebenaran dalam hidup ini? Itu disebabkan karena kita kurang sabar. Apa-apa mau terburu-buru, saudara. Baca Alkitab terburu-buru, ya kan? Berdoa terburu-buru. Beribadah terburu-buru. Dan melayani buru-buru, pengen cepat selesai. Yang penting udah tugas kita udah kelar. Saudara, seperti di rumah udah selesai, udah tahu mamanya udah siapin makanan segala macam, udah mempersiapkan lah, udah selesai tinggal kabur, emaknya lagi yang cuci piring. Mestinya anaknya bantuin. Harusnya begitu, keluarga yang sehat kayak gitu. Ya, nggak boleh buru-buru. Karena segala sesuatu ada waktu. Kenapa seperti itu? Coba kalau saudara, ya saya nggak ambil semuanya, maksudnya dalam pengertian jemaat mula-mula di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran. Saudara, kalau kita lihat ini, apa sih yang membuat mereka bertekun? Jadi mereka lebih lama menekuni kebenaran firman Tuhan. Supaya mereka dapatkan sesuatu. Siapa yang bisa menggerakkan supaya mereka berlama-lama dengan firman Tuhan? Ya Roh Kudus. Hasil pekerjaan Roh Kudus di loteng Yerusalem, saudara, menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Rasul-rasul yang tadinya juga nggak punya semangat, nggak punya kuasa, begitu mereka berdoa dari loteng Yerusalem, terjadi kuasa yang luar biasa. Tapi sekarang kebanyakan orang, saudara, maaf kata, mereka lebih lama, mereka lebih serius, mereka lebih tekun, dan lebih mengutamakan kebutuhan jasmani daripada kebutuhan rohani. Paling tidak seharusnya seimbang. Saudara pikir, salahkah saya mengatakan ini, saudara? Saudara yang bisa jawab. Dan ini kenyataan, saudara, yang dikejar manusia sekarang ini, walaupun sebenarnya ada banyak orang tahu, terutama mereka-mereka yang katanya dalam tanda kutip rohani, melihat situasi dan kondisi dunia ini yang akan berakhir, saudara. Tapi tetap aja yang dikejar
hal-hal yang sifatnya keduniaan dan yang fana. Saya nggak alergi dengan itu. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus memiliki juga satu ketekunan seperti yang Rasul Paulus ajarkan. Pada saat Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, tentu kita suka berlama-lama terhadap firman Tuhan itu. Apa sih yang Tuhan mau ngomong buat saya hari ini? Apa sih yang Tuhan ingin katakan untuk saya lakukan hari ini? Adakah saudara seperti itu? Tidak, kebanyakan kesibukan, hal-hal yang duniawi, kebutuhan-kebutuhan yang fana ini yang kita utamakan, sehingga kita nggak pernah mendengar suara Tuhan. Secara lengkap saya coba beritahu, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kata bertekun ini saudara nggak bisa cuma 5 menit. Bertekun ini nggak bisa cuma 7 menit. Jadi bertekun ini ada waktu yang memang sengaja, ya. Saya mau kasih tahu saudara dan garis bawahi. Sekali lagi saya mau katakan bertekun ini saudara memberikan waktu sengaja karena saudara tahu pada saat saudara memberikan waktu untuk firman Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak akan bicara. Ya, sama saudara kalau lagi dinasihati orang tua, ya anak-anak sekarang biasanya begitu. Udah lebih tahu. Tahu dari mana? Ya tahu dari berbagai media yang ada. Padahal pengalaman orang tuanya itu penting. Karena pengalaman orang tua itu nggak pernah bisa bohong. Ya. Kadang-kadang kata-kata orang yang di sana itu dimanipulasi, sekelihatannya benar, tapi begitu coba diikuti akhirnya terjerumus. Banyak ini terjadi, maaf saudara. Khususnya buat saudara sebagai keluarga besar SWOT Generation. Seberapa cinta dan seberapa mengasihi saudara terhadap SWOT ini yang Tuhan berikan. Saya sering ngomong, istri saya sering bilang, bahwa SWOT ini bukan kita yang cari, tapi Tuhan yang berikan. Saudara harus bangga itu. Ya, banyak orang mencari pelayanan, tapi saya tidak mencari pelayanan. Tuhan yang memberi dan ternyata semua dia siapkan. Kenapa? Karena dia hebat saudara. Kenapa? Karena kita mau bertekun. Bagi dulu-dulu kita yang suka bertekun berlama-lama, sharing dan sebagainya. Apakah itu masih dipergunakan waktu itu? Tidak, kenapa? Karena kita sibuk. Sibuk ini merusak ketekunan kita kepada Tuhan. Padahal saudara sebenarnya Tuhan ingin kita bertekun supaya kita tahu bahwa kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh Tuhan. Tapi ternyata tidak. Oh, saya tidak omong kosong, saudara. Ini fakta. Namun kita tidak perlu heran karena Alkitab sudah menyatakan, saudara. Ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan orang pilihan. Itu di mana? Matius 24 ayat 24. Tuhan sudah memberitahu bahwa di akhir zaman ini akan terjadi masa yang sukar. Dan satu hal di ayat 24 ini dikatakan, akan muncul orang-orang yang mengaku Mesias. Saudara ingat, mana ada bisa mengaku Mesias? Mengaku nabi, mengaku rasul. Siapa yang ngangkat mereka? Ya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Mari. Ya, saudara harus memiliki kebenaran dalam hidupmu. Sehingga siapapun yang ngomong, termasuk saya yang ngomong, saudara harus compare dengan, saudara harus coba dicek dalam firman Tuhan. Benar gak saya ngomong? Kalau gak benar jangan dengerin. Firman Tuhan kata begini, kita A+. Amin juga salah, sama juga. Gak bisa dirubah-rubah. Wahyu mengatakan kita gak boleh menambah, mengurangi firman Tuhan. Dosa itu salah saudara. 1 Yohanes 4 ayat 1. Rasul Yohanes bilang, ya, tadi Paulus, sekarang Rasul Yohanes ngomong, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara, Alkitab bilang kalau ada 1-2 saksi maka perkara itu benar.
Tadi Rasul Paulus sudah ngomong. Nah ini sekali lagi Yohanes ngomong. Ya, di Matius dikasih tahu juga bahwa nabi-nabi palsu itu muncul sekarang. Munculnya apa? Untuk keperluan pentingan mereka. Saudara, subscribe, pencet lonceng. Ya, saya nggak suruh saudara subscribe, pencet lonceng. Yang saya suruh saudara hidupi firman yang saudara dengar. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa nabi-nabi palsu telah muncul. Dan tidak bisa dilarang, dengar baik-baik. Nggak bisa dilarang, nggak ada satu kekuatan yang bisa melarang. Kecuali, dengar baik-baik, ini saudara harus tanam dalam dirimu nih, dalam pikiranmu juga. Kecuali apa? Kita bisa melarang iman kita untuk tidak percaya kepada itu, kebenaran yang disampaikan. Hanya kita yang bisa menolak. Iman kita yang udah penuh dengan firman Tuhan itu bisa menolak. Saudara, bagaimana iman kita bisa dilarang untuk tidak percaya kepada nabi-nabi palsu? Hanya ada satu cara. Caranya apa? Percaya sungguh-sungguh kepada ajaran firman yang saudara baca dan saudara dengar. Yang di Tuhan remakan dari logos yang saudara baca. Dan bukan manusianya yang berkata siapa. Tapi firman yang keluar itu sesuai nggak dengan firman Tuhan. Nah ini perlu kesabaran, perlu ketekunan saudara. Karena dengan memiliki firman Tuhan, maka Roh Kudus yang di dalam kita itu bisa mendeteksi setiap pengajaran palsu yang disampaikan nabi-nabi palsu. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 1 bilang, tetapi ujilah roh-roh itu. Nah sekarang kita sebagai manusia mana bisa menguji roh? Daging lemah. Telinga kita enak dengar sesuatu yang dinabobokan. Saudara senang. Kalau saya misalnya berjanji saudara, ya saya ngomonglah sama istri saya dah, jangan yang lain ya. Tersungging lagi. Saya bilang, Mam, nanti kalau saya punya duit, kita akan pergi ya honeymoon. Ya honeymoon yang keberapa gitulah. Nanti ke satu tempat yang belum pernah kita pergi. Wah istri saya, di mana? Pasti begitu saudara. Kapan? Karena dengarnya kayak gitu. Padahal saya belum tentu, cuman iseng-iseng aja ngomong. Waktunya duit aja belum tentu juga kita pergi. Ya kan? Tapi orang tuh seneng denger yang gitu-gitu saudara. Kayaknya, wah apalagi wanita kan. Wah, kalau nanti pergi, wah, udah mulai. Tidurnya juga udah ngambang. Ya kan? Udah mulai memikirkan. Beberapa hari lagi tanya, Pap, kapan Pap? Ayo dong. Jenuh nih. Pandemi nih, udah ayo dah. Saudara, ini kan telinga ini. Tapi dengar baik-baik saudara. Kalau istri yang tahu suaminya itu siapa dan bagaimana dia tahu. Ini suaminya bercanda apa enggak? Ya kan? Pasti dia tahu. Waktu dia dengar ngomong itu, kalau dia udah tahu suaminya bercanda, dia bilang, papi. Aku tahu kamu lah, kamu gak usah ngomong, kalau punya duit pasti kita pergi. Gitu saudara. Tapi ada istri yang gak mengenal suami karena dibuai-buai begitu. Kayak janji pacaran aja dulu. Ya kan? Ntar kalau kamu menikah, aku berikan kamu sepatu kaca. Jangan mau saudara. Pakai 2-3 kali pecah, hancur. Sepatu beneran yang bagus gitu kan. Yang bermerek. Saudara kadang-kadang telinga ini susah. Kenapa saudara? Karena kita seringkali gak mau bertekun di dalam Tuhan. Sehingga nabi-nabi palsu ngomong yang pinter-pinter kayak gitu saudara. Membuat kita terlena. Oh iya. Tapi kita gak melakukan. Syukur-syukur melakukan juga, akhirnya kejeblos. Wah, salah saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan satu hal yang lain saudara, yang Rasul Yohanes ajarkan mengenai kebenaran ini, adalah di ayat 2. Ya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Jadi pengakuan dari seseorang yang sungguh-sungguh dari rasa percayanya, dikatakan bahwa mengaku bahwa Yesus Kristus itu sebagai manusia telah datang ke dalam dunia ini. Karena kalau Yesus nggak datang ke dalam dunia ini, saudara, sebagai manusia, nggak mungkin kita sampai kepada Allah.
Ya, nggak ada tuh kemampuan kita untuk menemukan Allah, siapa kita. Makanya kita bersyukur. Bapa memberikan anaknya, walaupun banyak orang nggak ngerti, nggak usah pusing dengan itulah saudara. Yang penting saudara ngerti. Dia mau datang sebagai manusia supaya bisa berkomunikasi, menceritakan tentang kebenaran, bicarakan tentang kabar baik, menyampaikan keselamatan kepada saudara. Supaya saudara itu benar-benar punya kepastian dalam hidup ini. Ya, tidak asal percaya. Nanti binasa juga. Buat apa? Nah, keyakinan ini penting, saudara. Dan ayat 15 bilang, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, tetap ada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi kalau kita mengaku yang bukan sekedar, banyak orang mengaku sih bisa, saudara. Anak siapa? Anak pejabat. Orang yang nggak kenal ya dia pikir percaya aja, saudara. Padahal belum, dia cuma ngomong. Sama. Kamu anak-anak Allah? Iya. Kamu pengikut Kristus? Iya. Buktinya apa? Saya di gereja tiap hari. Kalau soal bicara di gereja, saudara kalah sama saya tiap hari di gereja. Nggak ada yang seperti saya. Ya. Tapi apakah saya anak Allah? Nah, saya harus mengaku dan tahu sendiri. Dan Tuhan mengakui saya sebagai anaknya. Kalau nggak yang ngomong kosong. Saudara yang dikasih Tuhan, menurut saya nih saudara, ya, Roh Allah sangat penting ada di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Roh Allah, Roh Kudus. Sehingga ada roh kesabaran. Nah, karena roh kesabarannya adalah buah dari roh itu. Ya, roh kesabaran, sehingga ada roh kesabaran yang sanggup menghadapi apa? Pencobaan yang datang. Saudara, ini kondisi sekarang nih, saudara, orang nggak ada yang bisa pastikan kapan selesai. Kita bangga ya, bersyukur. Walaupun sedang diselidiki obat untuk COVID itu, katanya Januari kemungkinan bisa selesai. Tapi kepastian untuk semua ini berlalu belum ada. Siapa yang berani dijamin? Orang musuhnya nggak kelihatan, saudara. Kalau terbang-terbang hitam-hitam, biru-biru, kuning-kuning semua kelihatan, itu tinggal disapu aja. Ini nggak kelihatan. Saudara, kalau kita nggak punya iman di dalam Tuhan, ya, nggak punya kesabaran untuk membuat kita bertekun mencari kebenaran firman Tuhan, saudara, kita nggak bisa. Ya, sekali lagi saya ulang. Jadi menurut saya bahwa Roh Allah sangat penting di dalam hidup saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Sehingga dengan Roh Kudus itu kita diberi kesabaran untuk bisa bertekun, nggak usah terburu-buru. Kita percaya, bukan berarti saya juga suruh saudara berlama-lama supaya saudara nggak kerja, nggak usah, salah juga. Pokoknya tugas saudara yang memang harus rutinitas, memang udah ada waktunya, lakukan. Tapi saudara punya urusan saudara dengan Tuhan, bertekun mencari kehendak dan kemauan Tuhan dalam hidupmu untuk masa depanmu. Saudara harus tahu. Kalau nggak, saudara seperti orang buta, meraba-raba. Nggak ada kepastian, semua serba gelap. Pengharapan di dalam Tuhan itu sesuatu yang terang walaupun kita belum dapat. Itu kebenaran, saudara. Ya, menghadapi pencobaan yang kadang kita udah pasti menang. Kenapa? Ya itu tadi, roh. Yang menguatkan kita, yang memampukan kita adalah roh kita di dalam ini. Bersama roh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Menghadapi pencobaan itu. Juga apabila ada segala roh yang bukan dari Allah, termasuk roh penyesatan, pasti Roh Kudus akan mendeteksi tuh. Jangan. Salah. Kayak gitu. Kayak seperti tsunami kan ada alatnya tuh. Yang akan berbunyi kalau mau ada tsunami. Kayak gitu Roh Kudus kira-kira. Kecuali alat itu dicuri. Makanya seringkali tsunami mau datang tsunami gak ketahuan, kenapa? Dicuri alatnya. Sama saudara juga gak tahu karena alat itu dicuri. Dan saudara bukan dicuri, saudara jual kepada setan imanmu, sehingga engkau nggak dapat apa-apa. Apapun yang datang mau menyusahkan kamu, kok nggak tahu. Tahu-tahu terdebuk, baru jatuh. Tuhan, terlambat. Harus ada sense dulu. Ya saudara, seperti itu. Saya mau pergi sekarang kemana-mana, saya berdoa dulu, saudara. Saya tanya, boleh nggak Tuhan saya pergi? Kalau saya begini, tanya Tuhan izinkan saya pergi. Kalau nggak, saya nggak pergi. Kalau kondisi lagi begini, saudara. Kenapa? Penting.
Roh Tuhan bukan ditaruh becokol, saya pakai kata itu ya, becokol di dalam diri kita. Kalau kita nggak pernah berkomunikasi dengan dia dan kita nggak pernah ikut melibatkan dia, ya buat apa? Ya kan? Saudara pikir saudara hebat. Ya bersyukur kalau ada yang saudara bilang hebat, mas saya kagak hebat. Dan saya bisa lakukan semua ini hanya karena Roh Kudus. Ya, Tuhan saya muliakan. Mari kita kembali kepada 2 Timotius 3 ayat 10, saudara. Ya, 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Wah, ini ditekankan di sini tadi itu. Apa? Ajarannya diikutin. Ya kan? Cara hidup Rasul Paulus diikutin. Ini kita nggak satu-satu, kalau nanti waktunya nggak cukup nih. Ya, kalau yang Tuhan izinkan nanti ya kita coba urai deh. Ya. Tapi ini ada beberapa hal ya saudara. Jadi ajaran yang Rasul Paulus ajarin, diikutin. Sama waktu saya mengajarkan anak saya waktu dia masih sekolah. Ya, 1 tambah 1, 2. Dia bilang 11. Iya, 11 begini. Ya, itu tadi nabi palsu bilang 11. Tapi saya bilang bapaknya yang benar 2. Kalau enggak ntar dia diomelin orang kalau udah gede. 1 sama 1, 11. 2, 11. Berantem dia. Ajaran siapa? Bapaknya salah. Nah, saudara, bapak yang benar, ajaran yang benar. Jadi cara hidup. Jadi pendirian Rasul Paulus, ya kan? Tentang sikapnya sebagai seorang hamba Tuhan. Itu dia juga harus diteliti dan diajarin. Imannya Rasul Paulus. Kesabaran nih yang lagi kita ngomongin nih. Kasih Rasul Paulus. Ketekunan Rasul Paulus. Ini ada 6 hal ini yang kita harus pelajarin, saudara. Ya, waktu kita baca ini kita harus pelajari. Dan saudara coba cari tahu. Ya. Nah, saya hanya sedikit aja nih. Rasul Paulus mengajar kita atau memberikan kesempatan kepada kita atau mengajak kita untuk mengikuti ajarannya, berpegang pada Injil. Cara hidupnya apa? Melakukan firman Tuhan. Pendiriannya tegas dan lembut. Kalau benar, ya. Kalau nggak benar, tolak. Tapi nggak marah-marah dia. Tegas. Imannya tidak diombang-ambingkan oleh situasi kondisi. Jadi iman kita bukan karena situasi kondisi. Mau kondisi kayak apapun iman kita harus tetap stabil. Itu Rasul Paulus ajarin. Kesabarannya terhadap jiwa-jiwa pelayanan yang dilayani. Wah, dia mantap, saudara. Kasihnya terhadap jiwa-jiwa dan pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Dia sampai rela berkorban. Ya. Dan berkorban dia nggak ngegerutu. Karena dia mengasihi. Dari mengasihi itu memang ada seringkali dapat feedbacknya sekali-kali rasa sakit. Dan Rasul Paulus bersyukur. Dan yang terakhir dia bilang apa? Ketekunannya. Terhadap semua tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya dijalanin dengan baik. Dia tekun. Ya, dia nggak pernah nolak-nolak, nggak pernah minta-minta. Saya tahu terlalu banyak orang yang nggak pernah nolak pelayanan. Ya, jarang orang yang menolak pelayanan. Jarang sekali, saudara. Jarang. Harus saya dengar kalimat saya ini. Ya benar nggak? Banyak orang yang jarang menolak pelayanan. Oh, bangga Tuhan. Ya, dengan mengikuti ajaran Paulus dan Yohanes, saudara, marilah kita belajar membenahi kehidupan rohani kita dengan memiliki roh kesabaran itu. Ya, kenapa saya kadang-kadang pikir Tuhan yang lain-lain kok bisa cepat? Kenapa kesabaran ini saya pikir-pikir? Tuhan Roh Kudus cuma bilang gini, lu dari kenal gua, sabar berapa lama lu baru bisa lebih sabar? Belum sabar bener lu katanya. Berapa lama lu bisa? Saya pikir, iya bisa lama belasan puluhan tahun juga saudara sabar. Sabar terhadap keluarga, istri, anak-anak, sabar terhadap pelayanan apa. Oh iya benar Tuhan. Sabar itu gak gampang. Ya rata-rata orang gak sabar. Saudara lihat sabar di jalan katanya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga dengan roh kesabaran itu, kita dimampukan mengatasi pencobaan, juga mewaspadai setiap ajaran sesat yang berpotensi merusak iman dan kerohanian kita. Nah, jadi ini yang terakhir. Ya, nanti kita masih bicara sedikit lagi tentang kesabaran nih. Saya ada dapat di kitab Ibrani, nanti kita coba urai. Ya, setelah saya akan datang, saudara. Tapi hari ini, saya berharap saudara merasa penting. Bahwa kesabaran itu belajar kita untuk melakukannya. Biasanya waktu kita mau sabar, PR-nya langsung muncul. Yang membuat kita itu, wah kita sabar nggak nih?
Ya kita pulang lagi naik mobil disalib orang. Ya nggak apa-apa kan Tuhan disalib saudara. Ya kalau disalib biasa aja lah. Ya, dulu saya nggak bisa saudara. Nggak bisa. Kejar. Tapi sekarang Tuhan ngapain kejar-kejar, capek. Ya kan biarlah sajalah. Saudara semua harus ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi pada malam hari ini ya, supaya kita bisa ada berkemenangan terus-menerus dalam hidup kita harus berjalan dengan Roh Kudus, dengan roh kesabaran itu sebagai aplikasi dalam hidup kita sehari-hari, menghadapi semua pencobaan yang datang, menghadapi semua persoalan yang datang. Jadi sabar itu perlu. Ya saudara ya kasih Tuhan, puji Tuhan. Saya berharap saudara diberkati. Jadi tidak ada slide yang saudara bisa copy. Saya berharap saudara sudah dengar sepenuhnya. Saya berharap saudara sudah konsentrasi sepenuhnya. Karena mungkin akhir-akhir dan belakangan ini akan ke depan saya akan mengurangi slide saudara. Ya, saya ingin saudara lebih fokus. Ya, supaya jangan cuma itu nanti di capture, disimpan tapi nggak pernah saudara baca. Saya berharap saudara dengar ya, roh saudara dengar lalu saudara melakukan. Saya berharap seperti itu. Diberkatilah orang mendengar firman Tuhan, menyimak dan merenungkan dalam hidupnya, lalu serta melakukan di dalam kehidupannya. Dan dialah orang-orang yang berbahagia karena melakukan firman Tuhan. Baik, kalau boleh saudara yang di rumah bangkit berdiri juga. Kita akan akhiri sesi kedua kesabaran pada malam hari ini tentang pencobaan. Dan mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, hati kami penuh dengan syukur. Sebab hari ini kami diberi waktu sedikit untuk sedikit juga mengupas kebenaran firman-Mu mengenai roh kesabaran ini. Kami tahu Tuhan di dalam masa sulit ini bisa banyak orang yang tidak lebih sabar. Karena kondisinya memang seperti ini. Income kurang, kesabaran akan lebih tinggi. Sehingga mungkin di rumah seringkali terjadi percekcokan karena kurang sabar. Tapi kami tahu sebagai anak-anak Tuhan kami tidak boleh seperti itu. Karena kami tidak bisa mengendalikan semua keadaan yang ada di sekitar kami. Tapi kami bisa mengendalikan kalau ada Roh Kudus di dalam kami, minimal kami bisa tenang. Kami bisa berdoa, kami bisa bertekun di dalam Tuhan. Kami bisa mendengar suara-Mu untuk memberitahu kami apa yang harus kami lakukan. Sehingga kesabaran ini membuat kami melihat hasil karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami kalau kami selama ini terlalu sibuk, bising dengan semua urusan kami. Sehingga kami tidak pernah sedikit pun mendengar suara-Mu. Walaupun itu terlalu kencang untuk memperhatikan, untuk memberitahu kami bahwa ada bahaya di situ. Ampuni kami Tuhan. Dan mulai hari ini sekiranya keluarga besar Happy Sword Family, mereka memiliki kepekaan karena mereka ada roh sabar di dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh menantikan Tuhan, bertekun, dan memasukkan semua kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam hidup mereka. Karena terlalu banyak Tuhan, nabi-nabi palsu yang muncul di dalam akhir zaman ini. Dan kami tidak bisa menolak itu. Tapi kami bisa mengantisipasinya. Karena kami memiliki kebenaran di dalam hidup kami. Untuk mendeteksi segala sesuatu potensi yang bisa menjatuhkan iman kami. Kami bersyukur buat Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kali lagi berkati keluarga besar Happy Sword Family. Apapun pergumulan mereka, hamba hanya bisa berdoa. Dan mohon mereka bangkit dari semuanya itu. Dengan kesabaran mereka menantikan suara Tuhan. Dan mereka menang. Tidak ada hari-hari baik tanpa Tuhan. Hanya karena Tuhan, kami terasa indah dalam menikmati segala sesuatu, termasuk kesulitan yang sedang kami alami. Terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Saudara yang saya kasih, angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Pada malam hari ini, keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasihi, para pengerja Tuhan,
terimalah serta nikmatilah kebenaran firman Tuhan dari kekuatan Bapa Surgawi. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Roh Kudus. Persekutuan, sukacita, kemenangan dan pengurapan Roh Kudus menyertai kehidupanmu malam hari ini. Sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Saudara yang mau belajar untuk sabar karena Roh Kudus ada dalam hidupmu, engkau bisa bertekun dan mendengar suara Tuhan, katakan amin. Shalom, selamat malam saudara. Tuhan berkati, dalam perkenanan Tuhan kita bisa bertemu kembali. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi pada hari Minggu yang akan datang.